Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video saya kali ini. Kita akan mencoba membahas mengenai pencahayaan ya. Jadi kita akan mencoba memberikan pencahayaan pada gambar 3 dimensi. Ya, sebelum kita mulai, saya akan mencoba membuat benda-bendanya dulu ya. Kita buat sebuah miniatur ruangan saja yang gampang ya. Saya akan coba membuat dindingnya dulu menggunakan box. Oke, dindingnya kira-kira seperti ini, tingginya kira-kira seperti ini. Ya, gitu ya kira-kira ya. Oke, buat box lagi, satu lagi, kira-kira saja ya, kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti inilah ya, kira-kira seperti itu. Lalu kita buat lantai bawahnya ya, kita pakai plain surf saja. Kita seperti ini. Kira-kira seperti itu. Terus kita buat bolong untuk jendela. Ya, seperti ini, tambahkan saja ya, seperti itu. Lalu ini akan kita trim ya, akan kita subtract ya, kita subtract ini dengan oke ya. Terus kita akan coba membuat box lagi. Ini buat kacanya nanti ya, kira-kira saja ya, kita seperti itu. Nah, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Sedikit kita perpanjang saja ya. Itu lalu kita akan buat bendanya. Kita akan coba buat spare saja seperti ini. Mungkin kita akan buat kotak lagi gitu ya, box lagi mungkin di sebelah sini ya, seperti itu. Kita naikin dulu ya. Kita akan naikkan ke sedikit. Kira saja ya, kira seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba memberi material dulu ya. Nah, kita akan mencoba memberi material, misalnya ini kayu ya. Oke, ini kayu, pakai ini saja ya biar cepat. Oke, kita lihat dulu yang plastiknya. Oke, ini kayu, yang ini kita bikin besi kali ya. Ini kali ya, kita coba saja ini untuk selection. Oke, terus dindingnya kita pakai cat saja ya. Oke, wall paint ini pakai wall paint saja. Oke, kita pilihnya dulu filternya. Ini mungkin kita bikin warna hijau saja kali.
Oke, yang ini kita pakai warna kuning ya. Kita coba pakai warna kuning. Oke, kacanya kita ganti pakai glass ya, biar dia tembus. Kita pakai kaca bening saja ya. Kita coba pakai kaca bening saja. Ya, Nah, kira-kira seperti ini ya. Oh, lantainya belum ya, lantainya belum. Kita buat lantainya. Lantainya kita pakai flooring. Kita pakai lantainya. Nah, putih aja kali ya, atau ini ya. Kita pakai saja ya kali ya. Oh, maksudnya yang ada ininya mana ya? Nah nih, kita pakai ini aja, marble ya, solution. Oke, udah. Kita akan coba ya. Nah, kita akan mencoba memberikan pencahayaan ya. Jadi mungkin dari teman-teman sudah mengetahui bagaimana sistem pencahayaan atau pengaruh pencahayaan terhadap sebuah benda. Jadi apabila suatu benda diberikan cahaya, dia akan menghasilkan bagian yang terang dan bagian yang gelap, serta terdapat beberapa bayangan terhadap benda tersebut ya. Nah, untuk 3D AutoCAD ini sudah disediakan jenis-jenis pencahayaan yang memang sudah ada di dalam sistem software sendiri ya. Kita bisa lihat di Visualize ya. Kalau belum ada, kalian tinggal klik kanan saja, nanti Show Types ada yang Visualize. Kalau belum, aktifkan, nanti dia akan ke Visualize. Nah, di Visualize ini kita akan coba menyorot di bagian cahaya, bagian sebelah kiri ini ya. Ada light dan ada sun and location. Jadi ada dua jenis pencahayaan di dalam 3 dimensi AutoCAD. Oke, saya coba jelaskan secara singkat saja. Nanti untuk lebih lanjutnya kalian bisa mengeksplor sendiri untuk jenis pencahayaannya ya. Yang pertama, yang paling gampang adalah kita bisa menggunakan sun status ya. Sun status ini adalah pencahayaan secara otomatis. Jadi ketika kalian akan mengaktifkan sun status, ketika diklik, nah dia akan secara otomatis meminta exposure setting dan segala macam, kita recommended saja. Nah dia akan membawa kita ke dalam environment ini, kita off-kan saja, ini lingkungannya ya, sekitarnya. Lalu exposure-nya ini kalian nanti bisa berubah sendiri dan segala macam. White balance-nya nanti bisa cool, kalau cool ini dia lebih dingin dan warm ini lebih panas ya. Ini white balance-nya kalian bisa atur sendiri. Yang lainnya rotation dan segala macam kita okekan saja ya. Nah, ketika sun status ini diklik, dia akan otomatis aktif ya. Nah, aktif seperti ini. Ini sudah memberikan pencahayaan secara otomatis dengan menggunakan cahaya matahari ya. Jadi cahaya matahari sudah aktif, dia datangnya dari mana itu tergantung dari waktunya ya. Nah, untuk melihat hasilnya kalian bisa saja render dulu sementara ya. Render ini nggak usah dirubah dulu, kita tinggal render saja untuk melihat hasilnya. Ini install the medium, ini nggak usah, langsung saja ya, kita coba render. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah standar dari AutoCAD sendiri. Dia sudah memberikan sinar matahari, kemungkinan sinar mataharinya berada dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri dia akan terhighlight yang di bagian kiri, serta ini sedikit di bagian kanan karena tidak ada plafon. Lalu di sini terdapat bayang-bayang ya, lalu ada bayangan ya di sebagian sebelah kanan. Nah, ini mataharinya datangnya dari sebelah kiri. Oke, pergerakan matahari ini bisa kita rubah ya, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ini kita tutup dulu. Nah, di sini kita bisa sesuaikan ya sinar matahari yang sudah ada. Ini ada sun and location. Kita klik saja sun and location. Nah, di sini ada set location ya. Kita coba set location. Dia ada dua jenis. Set location ini berarti kita bisa menentukan posisi bangunan kita itu berada di daerah mana ya. Bisa menggunakan from map. Kalau from map ini kita berdasarkan dari internet. Jadi komputer kita harus
harus terhubung dengan internet. Kalau from file ini kita punya file sendiri berdasarkan koordinat dari GIS ya. Nanti dia akan menyesuaikan. Nah, ini nanti kita bisa tentukan kita mau di Indonesia atau di Amerika atau di kutub atau di mana, itu terserah kita. Nah, kan tergantung ya, tergantung setiap daerah itu matahari juga penyinarannya berbeda-beda. Ini bisa kalian bikin normal saja seperti ini juga boleh, atau menentukan tempatnya juga boleh. Lalu date ini adalah tanggal. Jadi pada tanggal dan tahun berapa, pada tanggal, bulan, dan tahun berapa bangunan kalian ini diberi sinar matahari. Nah, ini kita bisa setting ya. Jadi ini tergantung dari settingan kalian ini. Ini kan waktunya tuh berubah dia sesuai dengan harinya. Tanggal mungkin sekitar tanggal bulan-bulan 3 itu adalah 3, 4, 5 itu adalah puncaknya sinar matahari musim panas ya kalau di Indonesia. Jadi mungkin bisa sinarnya lebih terang dibandingkan kalau sekitar bulan 12 itu lebih dingin ya. Nah, dia warnanya juga lebih redup seperti itu. Nah, ini tergantung dari tanggal yang akan kita buat. Kalian bisa lihat sendiri pergerakannya juga. Matahari itu ada yang equinox ya, yang 29,1 derajat, itu akan bergerak setiap perbedaan beberapa bulan. Nah, itu akan mempengaruhi dari pencahayaan. Juga bisa menyetel waktu. Kebetulan waktu yang saya setel ini adalah jam 3 sore, berarti dia adalah di bagian sebelah kiri. Kita akan coba cek ketika kita mengaturnya di pagi hari. Nah, kalian akan lihat pergerakan sinar mataharinya ya. Nah, itu dia siang dia akan berada di atas seperti itu. Kalau ke kanan seperti ini, dan terus pagi gitu ya. Nah, seperti ini dia datangnya dari sinar matahari. Nah, seperti itu ya. Ini jam 6.40 ya. Pagi lah, jam 7. Nah, seperti itu. Ini datangnya dari sebelah kanan. Oke. Nah, lalu selain dari situ, kalian juga bisa merubahnya dari sini ya, dari tanda panah ini, atau dari sini nih, dari Sun Properties ini juga bisa ya. Sun Properties ini juga bisa. Ini adalah detail dari pengaturan dari sinar matahari. Oke, kita lihat statusnya adalah on. Lalu intensity factor ini adalah tingkat kecerahan dari sinarnya ya. Standarnya diberikan 1. Kalau kalian mau buat sinarnya lebih terang, itu tinggal kalian tambahkan saja. Misalnya saya buat 20 misalnya gitu ya. Nah, ini bisa lebih sangat terang sekali ya. Kita akan coba 1 dulu, atau kita coba 10 ya. Kita coba 20 aja. Kita coba dan seperti tadi. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, lalu colornya ini adalah warna ya. Warna ini sepertinya sudah setting sedemikian rupa. Warna mata itu sekitar 151, 136, 99 ya. Ini juga sebenarnya bisa dirubah, tapi nanti kadang-kadang di sinar matahari tidak bisa dirubah. Nanti kita bisa rubah pakai cahaya buatan ya. Shadow kita bikin on saja, sky-nya off. Ini nanti bisa kalian atur sendiri lagi. Kalau sudah, tinggal oke-kan saja. Kita lihat cahayanya yang 20 seperti ini ya, terang sekali ya. Nah, kalau misalnya kalian render menggunakan sinar matahari dengan intensitas 20, kita akan coba render. Nah, ini cahayanya terang sekali ya, sangat terang sekali, sehingga tidak kelihatan apapun gitu ya. Sangat terang, intensitasnya 20. Jadi standarnya 1. Kalau kalian mau kecilkan, bisa bikin 0,5. Dia cahayanya lebih redup lagi ya. Kita akan coba lagi, misalnya 0,5. Misalnya saya buat 0,5. Oke. Nah, kita akan coba render di 0,5. Nah, dia akan seperti itu ya. Cahayanya datang dari sebelah kanan, tadi sebelah kiri ya, yang sore. Ya, misalnya kita buat pagi, dia datangnya dari sebelah kanan. Terus dia ada bagian yang sebelah terang sebelah sini, ada cahaya, ada bayangan yang dibentuk oleh beberapa benda seperti itu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat pencahayaan buatan. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau menggunakan cahaya matahari, kalian bisa mengatur pencahayaannya sendiri ya. Sebelumnya kita matikan dulu sun status ini. Nah, dia akan kembali normal. Nah, kita akan coba di sebelahnya ya. Di sebelahnya ini ada create light ya, ada create light. Ini kita mencoba membuat cahaya buatan. Cahaya buatan di sini diberikan ada 4 ya, ada 4, ada point, ada spot, ada distance, dan ada wave light. Nah, kita akan coba lihat masing-masing cara pembuatannya ya. Yang pertama adalah point ya. Point ini adalah membuat cahaya dengan sumber satu titik. Misalnya kalian membuat lampu ya, misalnya membuat lampu kayak kemarin gitu ya.
mungkin tidak ada lampu, kita akan coba buat lampu saja mungkin ya. Kita coba buat dulu. Kita menggunakan 3D tools, mungkin saya buat spare. Saya buat dulu, 3D tool, kita akan membuat silinder. Saya contoh saja ya, saya percepat saja. Seperti ini, seperti itu. Lalu kita akan membuat bola, misalnya seperti itu ya. Nah, anggaplah ini lampu gitu ya. Nah, ini lalu kita bikin dia kaca gitu ya, kaca misalnya matte glass. Ini kita buat tembus pandang, mana dia? Nah, ini aja kali ya, clear light. Ini kita sample selection. Oke, ini kita buat besi saja. Tadi mana ya besi? Terus ini kali ya, kayak ini aja deh. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu kita akan membuat cahayanya ya. Kita anggap ini adalah lampu, lalu kita di dalam lampu itu ada cahaya. Nah, kita bisa tempatkan cahaya tersebut di lampu ini, atau bisa juga sebagai lampu plafon ya, untuk lampu plafon. Kalau misalnya kita letakkan cahaya poin ini, dia sumbernya lampunya nggak kelihatan, hanya saja cahayanya, sehingga ketika kita buat dia hanya berupa cahaya saja, tapi bendanya nggak kelihatan. Makanya kita perlu lampu ini sebagai bentuk atau sumber dia seakan-akan bercahaya gitu ya. Nah, kita coba saja poin, misalnya kita letakkan di sini, kita klik poin gitu ya, lalu dia tentukan di mana sumbernya, kita klik saja di tengah sini misalnya. Nah, ini ada pengaturan, ada name, intensity factor, ada status, photometry, shadow, attention, filter. Ini bisa kalian atur sekarang ataupun aturnya nanti sekalian ya. Kalau misalnya atur satu per satu, di sini memang agak sedikit ribet gitu ya. Kalau sudah yang paham silakan, tapi kalau belum, kita exitkan saja dulu, kita okekan. Nah, dia nanti akan bercahaya. Setelah itu nanti bisa kita atur sendiri ya, kita atur sendiri. Ini dia sudah mempunyai cahaya lampu, seakan-akan namanya di sini. Kita akan coba render lagi ya, hasilnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi sumber cahaya itu berada di sini. Sumber cahaya ini bisa kita kecilkan atau kita besarkan juga, sama seperti pencahayaan yang tadi ya, yang sun itu. Nah, ini bisa kita atur. Contoh misalnya kita mau ngatur tingkat kecahayaannya seperti ini. Nah, dia. Sorry. Misalnya ini kita bikin dulu lah ini ya, seharusnya pakai layar lebih enak ya. Ini kita bikin layar dulu deh biar gampang. Misalnya lampu. Oke, ini lampu. Ini kita bikin lampu. Ini lampu, ini kita pindahin ke lampu ya. Lampu ini kita matikan dulu ya. Oke, sorry. Nah, ini lalu cahayanya kita atur ya. Ini cahaya, klik ini, baru kita klik kanan, lalu properties ya. Nah, ini adalah cahaya yang bisa kita atur. Namanya adalah point direct 2. Ini bisa kita rubah nantinya, tipenya dia point ya. Lalu ini on berarti dia aktif ya. Kalau kita bikin off dia mati gitu. Jadi ini sama saja ya. Kita klik on. Intensity faktornya ini bisa kita besarkan, kita kecilkan ya. Coba kita kecilkan 0,5 misalnya gitu ya. Nah, dia akan mengecil. Lalu ini adalah warna. Mungkin ketika kalian akan mendesain suatu ruang interior, kalian menginginkan suasana warna yang lain. Ada beberapa jenis lampu yang bisa menghasilkan warna tertentu gitu ya. Ini silakan saja, bisa kalian atur sendiri. Mungkin karena warna latarnya hijau, mungkin kita akan coba hijau gini ya. Terlalu terang ya mungkin ya. Coba yang warna agak sedikit redup ya, misalnya seperti ini. Biar lebih dramatis gitu ya kalian. Nah, misalnya seperti itu. Oke, nah kira-kira seperti itu. Dia akan berubah sesuai dengan warna cahaya ya. Lalu yang lain ini tidak perlu. Ini lamp intensity ini 1500 candela ya. Ini intensitas cahayanya ya. Ini silakan kalian bisa atur sendiri. Ini mau berapa candela ya. Yang lainnya boleh geometri ini posisinya dia ya, di X berapa, Y berapa, dan Z berapa. Yang lain tidak ada, kita okekan saja. Nah, coba kita render lagi. Mana visualisasi?
zigzag. Nah, kita render lagi dan hasilnya kita lihat. Nah, ini yang tadi. Nah, ini sekarang yang lebih redup gitu ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu. Nah, bola lampunya belum diaktifkan, ya udah nggak apa-apa ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini kita hapus dulu ya. Kita delete dulu ininya. Tadi mana ya? Ininya kita hapuskan lagi lampunya. Ya, oke. Selanjutnya adalah pencahayaan yang kedua ya. Nanti kalau misalnya kalian mau membuat beberapa cahaya, boleh. Contoh, saya ulangi lagi ya tadi ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, kalian membuat beberapa cahaya. Ini tinggal di copy saja. Kalau misalnya kalian mau sama, boleh di copy. Kalau membuat baru juga boleh. Misalnya ada beberapa lampu gitu ya, kita misalnya copy. Udah, ini tinggal di copy saja beberapa. Saya tambah atas dulu. Nah, ini misalnya copy, misalnya di sini satu, gitu ya. Misalnya sini satu. Copy lagi satu ke sini. Nah, seperti itu. Misalnya ada 4 ya. Nah, kita akan lihat. Nah, kira-kira seperti ini. Kita akan coba render lagi, misalnya gitu ya. Kita akan coba render lagi. Nah, dia bisa lebih terang ya, karena tadi jumlah lampunya sudah menjadi 3 sumbernya ya. 3 sumbernya. Nah, di besi ini bisa kalian lihat ya. Biasanya kan di besi ada pantulan sinar lampu, ada 1, 2, dan 3 pantulan sinar lampu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan coba lagi jenis lain. Ini kita delete. Ini kita delete. Ini kita delete. Nah, jenis lampu yang berikutnya kita sebut dengan spot ya. Spot ini artinya lampu yang menyorot gitu ya, seperti lampu sorot. Nah, biasanya kalau kalian akan membuat suatu gambar di dinding, itu ada suatu gambar ya di dinding, figura. Nah, biasanya kita akan menyorot lampu tersebut atau meng-highlight gambar tersebut menjadi ada cahaya. Nah, kita bisa menggunakan spot ya, seperti itu. Kita akan coba spot, misalnya kita tempat atas ya, seperti itu. Misalnya kita dari sini kita akan sorot ke sini ya. Misalnya kita create light, klik kiri, lalu klik kiri di sini, lalu arahkan ke dinding sini ya, di sini lalu klik. Nah, ini juga pengaturan dan segala macam, ini kita lihat nanti saja, kita exit saja. Nah, dia akan seperti itu ya. Kita lihat pencahayaannya seperti apa. Nah, dia akan membuat cahaya sesuai dengan penyerotan ya. Posisi ini bisa kita geser-geser ya. Ini bisa kita geser-geser, misalnya kita main ke atas, misalnya seperti itu. Nah, dia akan seperti itu ya posisinya. Nah, seperti itu. Cahayanya mau kita, sumber target cahayanya mau kita ganti juga silakan. Misalnya ini kita tarik nih, yang di sini ada targetnya. Kita tarik misalnya agak ke sini. Nah, dia akan seperti itu ya. Kalau sudah, kita coba render lagi hasilnya seperti apa. Nah, dia akan ada sedikit pencahayaan gitu ya, ada sedikit bagian yang disorot. Itu kita sebut dengan spotlight ya. Kita ambil lagi. Tadi juga spotlight bisa diatur ya, sama seperti sama seperti point. Nah, ini tinggal klik saja, lalu klik kanan dan properties. Nah, ini tinggal atur saja mau berapa hollow-nya, hotspot-nya, angle-nya, valve-nya, dan segala macam. Ini pengaturannya banyak sekali. Nanti kalian tinggal mencoba-coba saja ya. Bisa berbagai macam jenis percobaan, silakan saja. Warnanya juga mau diganti juga boleh, silakan. Oke. Cepat saja. Kita delete. Nah, selanjutnya adalah distance. Distance ini adalah suatu pencahayaan secara satu arah misalnya gitu ya. Dia sebenarnya pakai sinar matahari tapi dia mengarah satu arah. Apakah dia arahnya dari sebelah kiri, arah sebelah kanan, atas, bawah gitu. Jadi dalam satu arah. Kita coba ya. Misalnya kita mengarah dari dinding ke sini misalnya, contoh ya. Kita bikin tambah atas dulu. Nah, seperti ini kita akan nyorot ke sana gitu ya. Kita pakai yang distance ya. Kita pakai distance misalnya ke sini. Distance light ke sini, arahnya ke sana gitu ya. Oke kan? Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita akan lihat hasilnya. Nah, dia akan menyorot dari sini ke sana gitu ya.
Jadi hanya satu sisi saja, yang sebelah sini enggak. Dia hanya menyorot dari sisi dari sini menuju ke sini. Kalau mau buat dari sini sini, dari sini ke sini, itu terserah kalian gitu ya. Nah, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Kita render lagi. Nah, seperti itulah, tidak terlalu terlihat gitu ya. Mendingan kita bisa menggunakan sun aja atau menggunakan spot saja. Menggunakan poin ya, hampir sama. Oke. Nah, yang lalu yang terakhir ini adalah web like ya. Web like, kita Ctrl Z dulu biar dia hilang cahayanya. Nah, ini kita akan coba menggunakan web like. Web like ini jarang dipakai ya. Ini adalah hampir sama pengaturannya seperti sun status. Jadi ini mengikuti pergerakan sinar matahari gitu ya. Hampir sama menggunakan ini, tapi nanti bisa diatur lebih banyak lagi. Kita ambil contoh saja, misalnya seperti ini, lalu sinarnya ke sini gitu, misalnya kita aktifkan saja. Kita lihat posisinya ya. Oh, jauh sekali, kita geser saja. Ya, oke. Jauh ke atas ya, kita geser lagi ke atasnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa, kita render lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti ini adalah hasil-hasil yang bisa dihasilkan oleh beberapa jenis lampu ya, beberapa jenis lampu. Nah, lalu misalnya kalian mau menambahkan yang lainnya juga boleh. Di sini ada shadow ya. Kalau misalnya mau aktifkan shadow ini bisa pakai full shadow. Dia biasanya lebih realistik lagi ya. Kita akan coba ya pakai red light menggunakan shadow. Nah, biasanya hasilnya akan lebih jelas lagi dibandingkan dengan pengaturan-pengaturan lainnya ya. Nanti kalian bisa bereksperimen sendiri dengan berbagai macam jenis pencahayaan ya. Jadi bisa dikombinasikan, bisa menggunakan ketiga-tiganya atau keempat-empatnya, boleh, itu silahkan saja dikombinasikan. Jadi untuk menghasilkan ini sebenarnya ketika cahaya yang saya buat ini bukan berarti ini adalah yang terbaik gitu ya. Ini hanya standarnya saja. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan cahaya yang baik ketika dalam suatu ruangan interior? Itu berarti perlu ada pelatihan yang intens ya, yang sering. Jadi bagaimana kalian bisa memadukan antara beberapa jenis cahaya sehingga bisa mendapatkan hasil cahaya yang pas dalam suatu bidang interior. Oke. Nah, mungkin saya rasa itu saja ya yang bisa saya berikan untuk tutorial pencahayaan kali ini. Untuk lebih lanjutnya silahkan kalian bisa mencoba-cobanya sendiri, tapi perlu yang diingat salah satunya yaitu coba perhatikan spek komputernya. Apabila spek komputernya itu mampu, boleh dicoba, tapi kalau serasa sudah mulai berat itu jangan dipaksakan karena itu akan bisa merusak komputer kalian ya. Setidaknya kalian mencoba yang dasar-dasarnya saja. Tapi kalau kalian merasa komputernya bagus, kalian bisa mencoba mengeksplor lebih jauh lagi, mengatur lagi bagaimana pencahayaan yang kalian inginkan. Oke, mungkin hanya sekian saja video tutorial kali ini. Silakan saja dicoba untuk latihan-latihan berikutnya. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya, hanya tetap di channel saya, di channel Rahmat Joni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.